Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Nadhratun Na'im, masih tentang istighfar, hadis ke 27. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum minal a'mali bima yutiqun. Adalah Rasulullah kalau memerintahkan, beliau akan memerintahkan amal-amal yang mereka mampu lakukan. Jadi Rasulullah kalau nyuruh, suruhannya itu pasti bisa dijalankan. Qalu, sahabat berkata, inna lasna kahaitika ya Rasulullah. Sesungguhnya kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, kata sahabat. Kenapa tidak seperti engkau? Innallaha qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Karena Allah sudah mengampuni untuk Anda apa yang telah lalu dari dosa dan apa yang akan datang. Jadi kata sahabat, kami tidak seperti engkau. Kalau engkau mah udah nyaman, karena sudah dijanjikan dosa yang dahulu dan yang akan datang diampuni. Maksudnya apa dari hadis ini? Sahabat, kita harus lihat syarahnya. Sahabat ingin berbuat lebih. Jadi maksudnya sosok seperti Rasulullah yang sudah diampuni dosanya saja masih sholat berjemaah, masih banyak melakukan hal-hal yang sunnah. Itu untuk orang yang sudah diampuni. Bagaimana dengan kita? Nah itu, maka mereka berinisiasi yang ini, yang dilakukan oleh beberapa pemuda. Satu, menginginkan malam tidak tidur, mau dipakai ibadah seluruhnya. Yang satu lagi, siang mau dipakai puasa seumur hidup, saban hari. Yang satu lagi berinisiasi tidak menikah, akan dia habiskan waktunya untuk Allah. Karena melihat sosok Rasulullah yang sudah diampuni masih banyak melakukan ketaatan-ketaatan. Bagaimana dengan mereka? Terus gimana sikap Rasulullah melihat sahabat-sahabat seperti itu? Fayaghdab, beliau marah. Hatta yu'raful ghadabu fi wajhi, sehingga terlihat kemarahannya di wajahnya. Jadi wajahnya terlihat marah. Summa yaqul, kemudian beliau bersabda, inna atqakum wa a'lamakum, sesungguhnya orang yang paling takwa, sesungguhnya orang yang paling tahu billahi kepada Allah, ana adalah aku. Jadi Rasulullah melarang selibat.
melarang orang tidak berumah tangga, tidak boleh. Kalau niatnya alamiah ya, tapi kalau udah nyari nggak dapat beda lagi. Kalau niatnya memang tidak menikah itu tidak boleh. Ya sama dengan orang nggak haji, tidak berangkat haji, nggak niat haji, kan nggak boleh itu. Perkara dia belum punya itu beda. Ya, niat mah sudah ada, cuman uangnya belum ada, sehingga dia nggak daftar, beda lagi itu. Kalau orang niat sejak awal tidak mau berangkat, berarti menganggap bukan rukun Islam. Hadis berikutnya dari Usair bin Jabir, qala kana Umar ibn Khattab radhiyallahu an idza ata alaihi amdadu ahlil Yaman sa'alahum. Apabila datang rombongan dari penduduk Yaman kepada Umar bin Khattab, beliau bertanya, afikum Uwais ibnu Amir, apa ada di antara kalian Uwais bin Amir? Hatta ta'ala Uwais, sampai beliau berhasil mendatanginya. Ada di antara kalian yang namanya Uwais? Ya, setiap ada rombongan dari Yaman. Lalu sampai beliau berhasil ketemu. Faqala anta Uwais ibnu Amir, apakah anda ini Uwais bin Amir? Qala na'am. Ya. Qala min Murad summa min Qaran, dari Murad, dari kampung Murad, terus dari Qaran, dari kabilah Qaran, ya makanya disebut Qarani kan. Qala na'am, ya. Nah, cocok karena nama Uwais kan banyak kan, boleh jadi berbeda. Fakana bika barosun, apa anda pernah kena penyakit kulit? Fabarakta minhu, lalu anda sembuh, ila maudhi'a dirham, kecuali sedikit, tersisa sedikit. Ya, tanya dari Umar. Qala na'am, ya. Qala laka walidatun, anda punya ibu? Terus ditanya terus, takut salah orang ya. Qala na'am, ya. Qala sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar, kata Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli Yaman, nanti akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama rombongan ahli Yaman. Min Murad summa min Qaran, dari Murad kemudian dari Qaran, dari suku Qaran ya, kabilah Qaran. Kana bihi barosun, dia punya penyakit kulit. Fabarra'a minhu illa maudhi'a dirham, maka dia sembuh kecuali tersisa sedikit sebesar dirham, sebesar koin. Lahu walidatun, dia punya ibu. Huwa barrun biha, dia berbakti kepada ibu itu. Lau aqsama 'ala Allah la abarahu, kalau dia bersumpah pasti Allah akan mengabulkannya. Wa in istata'ta ay yastaghfira laka faf'al, jika kalian bisa, mintalah pada dia agar mengistighfarkan. Ya, lakukan. Jadi kalau bisa, minta istighfar pada dia. Fastaghfirli, maka istighfarkanlah untukku. Ini kata Umar kepada Uwais. Karena saya mendengar Rasulullah bersabda, nanti akan ketemu Uwais, ciri-cirinya sudah disampaikan, pas semua. Nah, kalau memang Anda berjumpa dengan orang yang pas disebut tadi, mintakanlah ampunan kepada Allah. Nah, maka Umar minta istaghfirli, ampunilah saya, ya, mohonkanlah ampunan untukku. Fastaghfaralahu, maka Uwais pun mengistighfarkannya. Faqala lahu Umar, aina turid, Anda mau kemana?
Tanya Umar. Qala Kufah. Saya mau ke Kufah. Ala aktubu laka ila amiliha, maukah aku rekomendasikan kepada pejabat di sana? Mau nggak tak nanti tulis surat kepada orang Kufah, ya, bahwa Anda hadir. Qala akunu fi ghubarin nas. Kata Uwais, tidak, aku kepengen menjadi rakyat biasa. Gubaro ini artinya orang yang berdebu. Ya, saya pengen ada di tengah-tengah rakyat jelata, nggak mau di pemerintahan. Uhibbu ahabbu ilayya, lebih aku sukai. Aku hidup di tengah-tengah rakyat, lebih aku sukai. Falamma kana minal amil muqbil hajja rajulun min asyrafihim. Saat tahun datang, setahun kemudian, ya, ada yang haji. Fawafaqa Umar, lalu berjumpa dengan Umar. Jadi ada orang haji, seorang pemuda haji berjumpa dengan Umar. Fasa'alahu an Uwais. Jadi orang ini kebetulan tinggal di kampung Uwais. Umar nanya lagi, kenal nggak sama Uwais, gitu kan? Qala taraktuhu rob sarsal bait. Yang aku lihat dia itu rumahnya buruk, yang aku tahu, kata si laki-laki itu. Qalilul mata, nggak punya banyak benda, ya, artinya orangnya miskin. Qala sami'tu Rasulullah yaqul ya'ti alaikum Uwais ibnu Amir ma amdadi ahli Yaman min Murad summa min Qaran kana bi baras fa bara minhu ila maudhi'a dirham. Kembali Umar cerita, Rasulullah berpesan, nanti akan datang seseorang namanya Uwais dari Murad dari Qaran. Dia punya penyakit kulit, sudah sembuh kecuali sebesar koin. Tuh. Lalu dia punya ibu yang dia berbakti kepadanya. Diceritakan semua lengkap. Lau aqsama 'ala Allah la abaraha. Kalau dia bersumpah atas Allah, bersumpah demi Allah, niscaya Allah akan kabulkan. Maksudnya orang itu doanya mustajab. Pesan dari Rasulullah. Fa in istata'ta ayyastaghfira laka faf'al. Kalau bisa kamu ketemu dengan Uwais, mintakanlah dia supaya mengistighfarkanmu. Fa'ata Uwaisan. Lalu orang itu pun datang ke Uwais. Pesan berdasarkan pesan dari Umar, ya. Faqala istaghfirli. Lalu dia berkata, mohonkan ampunan untukku. Qala anta ahdath ahdan bisafarin salih. Anda baru saja pulang dari safar. Anda kan baru haji. Doa yang dikabul mah Anda, bukan saya, kata Uwais. Padahal dia menyampaikan pesan Rasulullah, ya, cerita dari Umar. Kalau ketemu, tolong minta dia mengistighfarkan untuk Anda. Tapi Uwais jawab, Anda barusan pulang dari haji. Haji itu kan safarun salih, perjalanan yang baik. Anda yang lebih berhak. Fastaghfirli. Justru Uwais yang minta. Uwais lah yang minta pada orang itu, istighfarkanlah untukku, karena Anda baru pulang dari sana. Qala istaghfirli. Orang itu minta kepada Uwais, enggak, istighfarkan saya. Si Uwais minta begitu lagi ke dia. Saling minta, karena Anda barusan dari haji. Qala anta ahdatsu ahdan bisafarin salih. Anda lah yang berhak mengistighfarkan saya, bukan saya. Tapi tetap aja dia ngotot. Qala laqita Umar, memang kamu ketemu dengan Umar? Qala na'am. Iya. Jadi sebelum diberitahu ketemu dengan Umar, dia minta istighfar, nggak pernah dikabulkan. Kamu tuh yang barusan pulang,
Kamu yang harus mengistighfarkan saya, bukan saya mengistighfarkan kamu. Enggak, engkau tolong istighfarkan aku. Sampai berulang-ulang. Emang kamu ketemu sama Umar? Enggak salah lagi nih, pasti Umar yang bilang. Iya, nah, maka dia istighfarkan. Uwais pun mengabulkan permintaan dari laki-laki itu. Fa Fatimah lahun nas. Lalu orang-orang melihat kejadian itu pada datang ke Uwais. Minta perbuatan yang sama, minta diistighfarkan. Fantalaka ala wajhi. Qala Usair wa kaunuhu burdah. Lalu ada orang yang memberi burdah. Burdah itu semacam kerudung ya. Apa namanya? Khimar ya. Ya semacam sorban. Sorban kotak-kotak. Fakana kullama rau insan qala min aina li Uwais hadil burdah. Maka karena terkenalnya sorban itu diberikan pada Uwais, sorban kotak-kotak, sehingga ketika orang melihat sorban kotak, maka orang kesannya Uwais, oh ini sorbannya Uwais ini. Maka dikenallah dengan sorbannya Uwais. Oh ya, jadi sampai dikenal satu bentuk kain disebut dengan sorbannya Uwais. Gara-gara orang pernah ngasih tuh kepadanya. Hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Umar yudkhiluni ma'ashasi Badrin fakana ba'duhum wajada fi nafsihi qala lam yadkhul hadza ma'ana walana abnaun misluhu. Dari Ibnu Abbas diceritakan Umar yudkhiluni, memasukkan aku ma'asyai Badrin, bersama orang-orang tua peserta perang Badar. Jadi maksudnya Ibnu Abbas ini masih belia, masih remaja, tapi Umar menggandengnya dibawa dalam lingkungan orang-orang tua yang senior-senior. Fakana ba'duhum wajada fi nafsihi. Sehingga salah seorang di antara mereka merasa nggak pantas. Wong masih kecil kok ngikut kita itu. Kita kan senior. Iya, rata-rata orang tua ini. Apa anak kecil dibawa-bawa. Faqala lima tadkhuli hadza ma'ana wa lana abna'u misluh. Kenapa engkau ajak ini Umar? Kok aneh engkau bawa ke sini ngapain? Kita juga ada punya anak segitu. Ya, ini belum ditujukan oleh Umar kehebatan dari Ibnu Abbas. Tuh. Maka Umar memperlihatkan kehebatan beliau. Faqala Umar innahu min haitsu alimtum. Nah, itu yang kamu tahu, kata Umar. Yang kamu tahu mah iya bocah itu bentuknya. Tapi jangan ditanya ilmunya. Ya. Fada'a dzata yaumin fa'adkhalahu ma'ahum. Nah, suatu saat ya di momen tertentu kembali Umar mengundang Ibnu Abbas di tengah-tengah syekh-syekh itu. Falamma ra'aitu annau da'ani yauma idzin illa liyuriyahum qala ma taquluna fi qouli ta'ala. Lalu Umar bertanya, bagaimana menurut Anda tafsir dari idza jaa nasrullah wal fath? Jadi Umar bertanya kepada syekh-syekh itu, menurut Anda pengertian dari idza jaa nasrullah wal fath bagaimana? Faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan umirna nahmadallah wa nastaghfiruhu idza nusirna wa futiha alaina. Kita disuruh memuji Allah ya dan beristighfar kepada Allah apabila kita mendapat pertolongan. Kan bunyi dari ayat itu kan begitu artinya. Ya, maka sebagian tafsir, sebagian orang tua ini mengatakan kita disuruh istighfar, ya, kita disuruh bertasbih kalau kita mendapat kemenangan berdasarkan ayat itu. Jadi Umar bertanya, bagaimana menurut kalian tafsir dari ayat ini? Tuh.
Wa sakata ba'dhum, sebagian diam, tidak memberi jawab. Faqala li akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas, bagaimana Ibnu Abbas? Apa begitu tafsirnya? Nah, jadi suatu saat Ibnu Abbas diajak oleh Umar yang tadi pernah disepelekan oleh orang tua, ya, di dalam majlis orang tua. Nah, diujilah oleh Umar, bagaimana tafsir kalian terhadap idza jaa nasrullah wal fath? Mereka menjawab, apabila sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan, kita diminta untuk istighfar dan bertasbih. Lalu giliran Umar menengok ke Ibnu Abbas. Apa begitu tafsirannya Ibnu Abbas? Kamu juga sama tafsirannya. Nah, Ibnu Abbas mengatakan, qultu huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu memberitahu ajalnya Rasulullah. Jadi artinya Ibnu Abbas mempunyai tafsir yang berbeda, yang unik, berbeda dengan yang lain. Itulah sebabnya jangan menganggap remeh pada Ibnu Abbas. Ya, karena Ibnu Abbas itu disebut oleh Rasulullah sebagai turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran. Jadi diberi titel itu, maksudnya mufasir muda, ya, Ibnu Abbas, sehingga beliau membangun perpustakaan di Kufah, ya. Beliau kan wafatnya di Kufah. Kalau jamaah umrah itu dibawa ke sana, Kufah. Taif, ya. Taif kalau nggak salah. Taif. Ya, jadi itu di sana dia. Kalau Kufah mah Irak, ya. Taif, di Taif. Nah, beliau dimakamkan di sana. Dan di sebelahnya ada perpustakaan. Jadi beliau terkenal orang yang suka belajar, ya, dan mempunyai tafsir Ibnu Abbas. Ada juga tafsir Al-Mikbas min tafsir Ibnu Abbas. Mikbas, petikan-petikan dari tafsir Ibnu Abbas. Sayang, buku dengan judul Al-Mikbas min tafsir Ibnu Abbas nggak bisa kita pertanggungjawabkan sahih apa enggak. Apakah sekedar tulisan yang mengakui, ya, bahwa itu riwayat dari Ibnu Abbas, tapi riwayatnya harus bertanggungjawabkan. Nah, ternyata ada tafsiran-tafsiran yang nggak sesuai, yang diklaim sebagai pendapat dari Ibnu Abbas, padahal bukan, dimasukkan ke situ. Ada khususnya buku namanya Al-Mikbas min tafsir Ibnu Abbas, petikan-petikan dari tafsir Ibnu Abbas. Kalau mau yang asli Al-Ma'thur. Al-Ma'thur, Tafsirul Ma'thur, tafsir Ma'thur. Jadi tafsir Ma'thur adalah tafsir yang hanya berisi pendapat dari Rasulullah, sabda Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu 4. Ya, tafsir bil Ma'thur adalah tafsir yang isinya keterangan dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau kita ingin jadi kelas-kelasnya memang kelas sudah tinggi, tapi itu kita jadi males, hanya kalau sama-sama punya buku saya enak. Jadi jangan takut ada penyimpangan, ya. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, annau qala ka'anni anzuru ilan nabi yahki nabiyya minal anbiya. Suatu saat saya melihat Nabi bercerita. Nabi Muhammad bercerita, ya, ada nabi-nabi dorobahu qaumuhu, yang dipukul oleh kaumnya, disakiti. Fa'at mauhu, mereka membuat nabinya berdarah. Tuh. Wa huwa yamsahud dam an wajhi, dia mengusap darah dari wajahnya. Wa yaqul, dan dia berkata, Allahumma ufir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, maka sesungguhnya mereka tidak mengerti. Ya, jadi suatu saat Rasulullah bercerita, nabi-nabi itu sudah
menjadi kebiasaan disakiti oleh kaumnya. Sampai-sampai wajahnya dibuat berdarah. Sambil mengusap darahnya itu, Nabi berkata, "Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengerti." Ya, jadi bahasa la ya'lamun, ketidakmengertian ini membuat orang bisa berbuat kekerasan. Sampai penegak kebenaran selevel Nabi ya disakiti karena umatnya nggak ngerti. Ya, di banyak tempat juga begitu ya. Qala Ka'ab. Nah, cerita Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu orang yang disangsi oleh Rasulullah. Ya, disangsi oleh Rasulullah gara-gara telat perang. Ini hadisnya panjang sekali. Tapi saya sudah baca ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 lembar menceritakan tentang Ka'ab bin Malik. Nah, singkatnya begini. Saya tidak baca karena panjang sekali. Ka'ab bin Malik adalah seorang sahabat Rasulullah yang tidak pernah absen. Tidak pernah absen ikut bersama Rasulullah. Tapi suatu saat pada perang Tabuk, beliau tiba-tiba kok malas, tumben-tumbenan, futur ya. Satu saat kan kita rada datang malas tuh. Ya itu terjadi pada kita juga, yang rajin sholat kadang-kadang malas, nggak ada sebabnya. Tahu-tahu malas saja gitu. Ya, jadi begitu juga datang pada beliau suatu saat rasa malas. Nggak ada sebabnya, dia bilang nggak ada sebabnya. Peralatan semua udah disiapin. Padahal beliau nggak pernah absen. Peralatan semua udah disiapin. Bahkan hewan untuk yang ditunggangi sampai 2. Beliau mampu, bukan nggak ada peralatan, semuanya udah siap. Tapi giliran mau berangkat ada malas, jadi entar lagi lah. Tuh. Nanti kalau mereka udah rada jauh nanti tak susul. Itu artinya dia punya kendaraan yang hebat. Nanti tak susul lah. Begitu udah sore, besok lah sampai hari ketiga. Di hari ketiga itu ternyata Rasulullah pulang. Bukan lanjut. Nah, tadinya Ka'ab itu berniat dia akan langsung ke sana, medan tempur. Tapi ternyata justru karena gimana gitu ya, perang itu usai dan Rasulullah udah pulang. Nah, karena mendengar Rasulullah pulang, dia ngumpet. Wah, malunya bukan main, si Ka'ab ini. Sebenarnya dia bisa menyusun rencana untuk berbohong. Karena Rasulullah pasti percaya. Tapi nggak tega dia, hatinya selalu, dia cerita sendiri. Saya nggak tega selalu, hati saya memberontak. Teganya kamu mau membohongi Rasulullah. Kamu nggak tahu Rasulullah itu di backing oleh yang maha tahu. Orang lain kamu bisa bohongi, tapi beliau mana bisa. Hatinya selalu memberontak. Walaupun sudah dinasihati oleh keluarga, udah ini aja alasan apa supaya kamu nggak dihukum. Tapi dia nggak bisa. Akhirnya datang pada Rasulullah terus terang. Ya Rasulullah, saya nggak tega membohongimu. Saya benar-benar nggak bisa dimaafkan. Dia terus terang. Orang seperti saya, ya terserahlah. Apa hukuman yang hendak dijatuhkan, saya siap menerimanya. Lalu Rasulullah menjawab jawaban, baik, alasan kamu diterima. Tapi kita tunggu keputusan dari Allah tentang hukumannya. Tapi alasannya diterima. Alasan diterima. Terus apa hukumannya? Ini dipanggil ya. Si ada dipanggil, Ka'ab bin Malik ini dipanggil. Bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah tidak boleh bicara. Yang kemarin saya sampaikan tuh. Tidak boleh komunikasi dengan umat Islam selama 40 hari. Tuh.
Jadi sampai orang yang dia sayangi, keluarganya kan juga kena hukuman juga kan. Jadi hukuman ini juga berlaku buat keluarganya. Kan keluarga juga umat Islam. Seluruh umat Islam tidak boleh berkomunikasi dengan beliau. Sampai dia negor pun pulang nggak dijawab. Ke pasar, dia teriak, nggak ada satupun yang jawab. Setelah 40 hari datang perintah. Allah menurunkan perintah, 10 hari ke depan kamu tidak boleh bergaul dengan istri. Jadi 40 sudah selesai. Nah, datang lagi perintah, 10 hari ke depan kamu tidak boleh bergaul dengan istri. Udah akhirnya dia menyuruh istrinya, udah kamu pulang dulu sana ya, ke rumah orang tuamu. Ini adalah hukuman dari Rasulullah. Saya sedang menjalani. Itu dia sampai dipulang. Sebenarnya kata sahabat, bisa saja Ka'ab itu melakukan rekayasa dengan tidak berhubungan di rumah, tapi beliau supaya aman, beliau tidak. Nah, sampai tiba waktunya setelah 40 plus 10 selesai dijalani, datang berita. Wahai, diberitahukan kepada seluruhnya, hukuman sudah dibebaskan. Ada yang ngasih sorban, ada yang ngasih macam-macam makanan. Sini makan. Hukumanmu sudah bebas. Bisa begitu. Masyarakat Rasulullah bisa dibentuk seperti itu. Jadi maaf ya, kemarin kita sama-sama menjalani disiplin. Jadi nggak negornya bukan apa-apa karena memang perintah. Bisa begitu gitu loh. Nah, itulah yang terjadi pada Ka'ab bin Malik. Ya, ini nanti akan kita dapati tafsirnya di surat 9. Jadi sampai peristiwa Ka'ab bin Malik ini, wa anits salasatil ladzina khulifu, 3 orang termasuk Ka'ab bin Malik. Nanti udah pada waktunya akan ada tafsir. Demikianlah kajian dari kitab Nadratun Naim, kita berganti pelajaran. Umar ingin memberitahu, saya bawa Ibnu Abbas ini bukan sembarang bocah. Bocah ini punya wawasan yang berbeda dengan kalian. Maka Rasulullah memberikan titel kepada Ibnu Abbas sebagai Turjumanul Quran. Jadi selama ini kan Syekh saya ini menganggap bukan level kita ini. Ibnu Abbas kok diajak-ajak ke sini. Nah, itu yang kamu tahu, nanti pada saatnya kamu akan ngerti siapa anak ini. Tuh gitu maksudnya. Nah, sampai kemudian suatu saat ditampilnya seperti yang pernah terjadi di negara mana itu, bocah tapi hafal Quran kan. Sampai dites oleh syekh-syekh di depannya. Apa saja ayat yang dikemukakan dia mikir sebentar, ada ayatnya. Ketemu suratnya, surat berapa ayat berapa. Tafsirnya menurut tafsir ini begini, menurut tafsir ini begini. Nah, itu hafal semua. Jadi ketahuan. Jadi bocah itu memang harus ada manuver supaya dia bisa membedah kalangan. Ini ustadz-ustadz ini kan sudah rapih tersusun, ustadz ini spesialis ini, spesialis. Nah, anak biar masuk ke komunitas ini nggak bisa dia. Ya kan? Ya, namanya syekh ini kan nggak ada matinya, kecuali kematian. Nggak bisa dikalahkan anak muda kan, untuk masuk ke komunitas. Maka dia harus ditampakkan kemahirannya. Dalam Islam, seorang rohaniwan itu kan berjalan seumur hidup, nggak ada pensiunnya. Ya kan? Sepanjang dia masih bisa ngomong, bernasihat. Semakin tua makin senior makin bertuah, itu kan singkatnya, makin berisi karena segudang pengalaman. Nah, anak muda mau membedah komunitas ini susah, dia masuk ke dalam jadwal susah, kecuali dipaksakan, ya kan? Nah, karena dalam masyarakat Islam itu memang lebih pengalaman, lebih dipercaya karena
senioritas, ya, dan track recordnya. Ustadz itu kan dipercaya nggak pernah nipu, amanah, ilmunya mumpuni, itu kan? Tidak ngacak-ngacak, kayak begitu, mumpuni. Nah itu, jadi untuk anak muda supaya masuk, dia harus punya kemahiran apa gitu yang bisa diperlihatkan pada orang lain. Punya seni. Nah itulah Ibnu Abbas. Singkatnya orangnya jenius. Jadi maksudnya dia bisa meraba apa yang tidak terlihat. Jadi ketika, kan sama dengan Abu Bakar sebenarnya. Ketika turun idza jaa nasrullah, kan orang-orang bergembira menyambut. Tapi dalam komunitas yang gembira itu Abu Bakar gak ada. Dicari loh, tumben. Padahal setiap momen yang menyenangkan kan beliau pasti terlibat. Ternyata beliau ada di rumah nangis. Orang heran. Wah Abu Bakar, gimana orang-orang gembira sampai nangis? Beliau mengatakan ini adalah tanda bahwa Rasulullah sudah tidak lama lagi. Iya, itu sama pemahaman Ibnu Abbas setara dengan Abu Bakar Siddiq. Orang-orang dekat Rasulullah sudah punya firasat. Rasulullah nggak lama lagi, karena tugasnya udah selesai. Itu. Ya mungkin nggak beda dengan kita, kalau kita udah punya anak, punya cucu ya makin nggak lama lagi. Semua yang Anda cita-citakan, ya, yang utama-utama sudah tercapai. Ya itu sudah tidak lama lagi. Iya. Kerja sudah purna. Sudah purna, ya kan? Anak sudah punya, peralatan hidup sudah lengkap. Terus gimana lagi? Ya ditinggal lah, semua ditinggal. Akan begitu. Sedih ya, sedih ya. Ya, setelah kita memiliki semuanya, kita harus melepas semuanya. Itu yang diwanti-wanti oleh para ulama. Nggak enaknya hidup di dunia begitu. Kita makin bersantan, makin matang, hidup makin nyaman sebenarnya, karena kita udah kelebah-kelebahnya itu udah tahu tuh. Ini harus begini, udah tahu, karena segudang pengalaman. Tapi itu nggak lama dipanggil oleh Allah, pulang. Ya cerita dari kepala madrasah Al-Inayah itu. Kita haji, tadinya bengong, sering nyasar. Tapi berhubung itu dilakukan saben hari, lama-lama kawang, belanja itu di sono, ini di sini, ibadah yang nyaman di Masjidil Haram, masuknya pintu mana, ada AC-nya, mau nyaman, udah ngerti tuh, sela-selanya. Dipanggil pulang, setor dong dia. Ya begitulah dunia, begitu dunia. Ya, kata ulama. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pelajari pelajaran selanjutnya adalah dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis ke 1532. Masih tentang gibah. Gibah yang dibolehkan. Gibah yang dibolehkan. Nah, gimana momen gibah yang dibolehkan? Diceritakan oleh Aisyata qalat, dia berkata, qalat Hindun imratu Abi Sufyan. Suatu saat Hindun, istri Abi Sufyan, ya, berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Apa perkataannya? Inna Abu Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya Abu Sufyan suaminya seorang laki-laki yang pelit. Syahih itu udah keliwat pelit. Kalau bahasa sini pelit melitet. Syahih adalah istilah bahasa Arab yang lebih tinggi kualitasnya daripada bakhil. Kalau bakhil itu mungkin kepada orang lain. Buat dia mah nggak pelit, buat orang lain iya. Gitu. Tapi kalau syahih, ini udah bahasa sininya itulah pelit melitet. Dia punya,
Tapi bahkan untuk dia sendiri dia nggak anu. Irit, super irit, bukan berbeda ya. Hemat dengan pelit itu dua hal yang berbeda. Kalau hemat itu kita tahu anggaran kita. Jadi bakalnya kalau kita royal kehabisan, maka kita pakai anggaran proporsional bahasanya gitu. Nah, keputusan yang cerdas itu hemat namanya. Tapi kalau pelit ini seharusnya kita manfaatkan, kita nggak manfaatkan. Akhirnya kita hidup sengsara. Ya padahal kita punya. Nah itu jadi istri Hindun ini, istri Abu Sufyan lapor kepada Rasulullah, suaminya ini pelit meliter. Walai sayu'tini ma yakfini wa waladi. Dia memberi, ya, dia memberi tapi tidak cukup untukku dan untuk anakku. Si Abu Sufyan ini memberi nafkah, tapi nafkahnya nggak cukup untuk aku dan anakku, bahkan untuk aku aja nggak cukup. Illa ma'akhadhu minhu, kecuali apa yang aku ambil darinya, maka terpaksa saya ambil. Berarti kan punya dia, bukan nggak punya. Kalau nggak punya mah diambilnya juga nggak ada. Yang namanya nggak punya, diambil pun nggak ada. Wa huwa la ya'lam. Tapi saat aku ambil, dia tidak tahu. Saya mengambil, sementara saya tidak memberitahu. Nah, itu laporan dari istri Abu Sufyan kepada Rasulullah. Kan ini namanya gibah. Iya, karena ya, suaminya sendiri malah. Iya, menjelekkan suaminya kan. Apa jawab Rasulullah? Khudhi ma yakfiki. Ambillah secukupnya. Wa waladaki, untukmu dan untuk anakmu. Bil ma'ruf, dengan cara yang wajar. Jangan melampaui batas. Apa maksud dari hadis ini? Ini kesimpulannya ada 4. Pertama, at-tanfir minasyuh. Ya. Hadis ini memberi inspirasi kita agar menjauhi sikap pelit melitet. Jangan kebangetan. Sebab apa? Inna syuha min dzamimi sifat, termasuk sifat yang tercela. Jadi semua orang akan mencela orang yang pelit, pelit yang kebangetan, kan? Maka Allah berfirman dalam surat 59 ayat 9. Dalam surat 59 ayat 9, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terhindar dari sikap pelit pada dirinya, maka orang-orang itu muflihun, orang-orang yang bahagia. Ya, jadi orang yang egois, mementingkan diri sendiri, bahkan terhadap dirinya pun dia pelit. Tuh. Maka orang yang terhindar dari sikap begitu, orang yang muflih, orang yang berbahagia. Wa hadzara Nabi minasyuh fi ahadits. Hadis-hadis Nabi banyak sekali ya yang memperingatkan sampai di sini katanya balagat haddan fil kathrah. Banyaknya enggak kehitung. Tuh, kata pengarang ini yang memperingatkan kita agar jangan pelit. Minha ma rawa an Jabir, di antaranya yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah anna Rasulullah bersabda, ittaqul zulma, jauhilah sikap zalim, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena zalim akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Terus ungkapan berikutnya, wattaqus syuha, hindarilah sikap pelit, wa fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, karena pelit telah membinasakan orang sebelum kalian. Tuh. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum. Ini memantik ya pertumpahan darah. Jadi pelit itu bisa memantik pertumpahan darah. Wastahallu maharimahum, serta menghalalkan yang haram. Saking pelitnya.
Fasyuhu, maka sikap syuh min asbabil halak, ya, menjadi faktor kebinasaan. Tuh, ini diingatkan pertama ya. Kemudian yang kedua, inspirasi yang kita tangkap dari hadis ini, fadlun nafaqah ala zaujati wal auladi, keutamaan memberikan nafkah kepada istri dan anak. Ya, sebab Allah berfirman dalam surat 4 ayat 34, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Rijal kalau hubungannya dengan rumah tangga berarti suami ya. Kalau aslinya sih maknanya laki-laki. Laki-laki di dalam rumah tangga berarti suami. Suami bertanggung jawab pada istrinya. Bima faddalallah, karena apa yang mereka unggulkan. Mereka unggulkan. Jadi menurut ajaran Islam, idealnya istri itu nggak kerja. Idealnya. Sebab makan minum itu sudah dijamin oleh suami. Tapi persoalan di Indonesia ini, perempuan-perempuan takut karir mereka dibantai dengan berumah tangga, mati karirnya. Begitu ada kejadian, keretakan rumah tangga, dia nggak bisa bekerja lagi. Itu yang ditakuti. Sebenarnya Islam menjamin perempuan itu jangan kerja, sebab makan minum sudah dijamin, ngapain lagi? Sehingga dia fokus ke anak. Nah, kalau istri itu bekerja, otomatis dia kan lelah. Ya, sehingga dia kurang menservis menservis suami kurang, serta fokus kepada anak juga kurang, sehingga bahasa-bahasa pembantu yang ada di mulut anak itu yang ditakuti. Jadi urusan rumah tangga ini dalam pengajarannya mestinya istri dominan, jangan diserahkan pada pembantu, karena itu bahasa-bahasa pembantu nanti menjadi bahasa pergaulan anak. Itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau bisa dijamin semuanya, masyarakat Indonesia kan susah. Kalau satu aja yang kerja nanti angsurannya nggak cukup, ya beda lagi, susah. Kalau jawabannya begitu susah. Kan mereka sama-sama ya kan ngangsur rumah. Jadi kalau hanya satu aja, justru ngambil rumahnya setelah berumah tangga. Tadinya mah enggak, milih bareng. Waduh, ya kamu kerja saya kerja, begitu perjanjian. Susahnya begitu. Jadi saya pernah ditanya, saya tidak akan membiarkan istri saya bekerja. Sebab kita memperi istri, ya kita menjamin makan minumnya. Mestinya begitu, sehingga anak-anak bisa ya mendapat sentuhan dari ibu dominan, itu lebih banyak. Ya, itu singkatnya. Kita lanjut. Wa qala ta'ala, kemudian di ayat yang lain Allah menyatakan, surat At-Talaq surat ke-65 ayat 7 ya, Allah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, orang yang punya kelapangan hendaklah menginfakkan hartanya. Jadi berapa besaran infak, berapa besaran nafkah seorang suami kepada istri, ini tidak ditentukan kadarnya. Besarannya berapa ya yang kita harus beri kepada istri, ya secukupnya. Lah kata cukup ini kan relatif kan. Yang penting jangan kelaparan aja. Ya kira-kira aja lah. Ya kalau kita nggak mampu ya dikurangi. Tapi jangan sampai yang vital sampai berkurang. Yang vital itu ya tagihan-tagihan. Masa bayar listrik separoh? Nggak mungkin lah. Ya, bayar 500 kita kasih 250, ya nggak, dia mau dapat dari mana? Nggak bisa. Yang mungkin ditawarkan makanannya, ya kan? Kalau tempe mestinya 3 jadi 2, bisa begitu kan? Palingnya begitu. Tapi kalau yang tagihan-tagihannya nggak bisa, gimana? Wajib itu, tagihan ledeng bayar separoh, mestinya 100 kasih 50. Dia suruh berusaha sendiri 50, ya kemana dia mau nyari? Nggak bisa. Nah, itu tanggung jawab kita. Nah, susahnya adalah untuk rumah tangga yang nggak cukup. Kepada siapa dia minta? Itu yang kerok tuh. Ya kan? Kalau pas ada sih mending.
Tapi kalau nggak cukup ini nih, bingung nih kemana nih. Nah akhirnya mau tidak mau berbuat yang tercela. Jadi saudara, Rasulullah kemudian bersabda, qala Allah, ya ibna Adam, innaka intibdil fadla khairan laka. Wahai ibnu Adam, jika engkau memberi lebih, maka itu lebih baik untukmu. Ya anak-anak ini ya, yang kalau saya mewakili anak-anak, kita mendudukkan anak-anak ini tugas utamanya adalah belajar. Jangan kalau bisa jangan membebani mereka untuk cari nafkah. Anak kita yang masih sekolah. Sebab nanti fokusnya terbagi. Jeleknya gimana? Kalau dia sudah mendapat untung besar, tuh, suatu saat kita bebani mereka, dia harus mencari nafkah. Karena uang kita nggak cukup ya. Nanti begitu dia ada peluang besar, dia berhenti sekolah. Nggak mau sekolah, karena sekolah itu kan banyak beban tuh. Dimarahi, suruh belajar, suruh hafal. Wih, belajar apa? Dagang segini untungnya gede. Udah, dia nyaman. Dia minta berhenti. Nah, ini gangguan buat orang yang belajar. Untuk masa depan jelek. Memang untuk jangka pendek untung besar, karena kita dibantu oleh anak kan, nah, untung besar. Tapi nanti untuk masa depan dia kesian. Ya, begitu dia keluar pendidikannya nggak selesai, nah, boleh jadi keadaan berubah. Apa yang dia perdagangkan sepi. Tuh, maka pendidikan inilah masa depan yang lebih cerah menurut saya. Ya, jadi kalau kita punya anak, sepanjang kita bisa mampu, jangan diberi tugas ganda. Sebab dia menelaah pelajaran itu sudah berat, dimarahi sama gurunya dan sebagainya. Pokoknya saya tahulah. Jadi tugas utama itu belajar. Nah, kalau dia bermalas-malasan belajar, baru kita tegur. Sebab udah kamu pokoknya belajar tugasnya. Nah, itu yang kedua. Jadi kita harus bertanggung jawab, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kewajiban kita memberi nafkah sebagai sedekah. Padahal kan kita sudah menerima hak kan, pelayanan dari istri, nah kita bebaliknya kan wajib. Tapi kewajiban kita memberi nafkah kepada istri dinilai oleh Allah sedekah. Apa enggak itu sudah, waduh, kemanyangan, insentif, dinilai sedekah. Tuh. Yang ketiga, inspirasi dari hadis yang tadi, inna min adabil mad'u arruju ila alil ilmi wal fadl. Salah satu ya adab kita selaku umat Islam kalau menghadapi problem kembali kepada ahlinya. Tadi itu sebelum kita ya mengarah kepada keputusan, kita tanya dulu pada orang yang ngerti. Termasuk kita kalau mau mempertengkarkan suatu masalah dalam rumah tangga, takut meruncing, kita tanya dulu pada ahlinya. Nah inilah, seorang istri Abu Sufyan membawakan ceritanya kepada Rasulullah, membawakan problematika rumah tangga pada Rasulullah. Enggak apa-apa, sebab kalau itu terlarang Rasulullah pasti menolak. Jangan cerita, pasti begitu. Tapi oleh Rasulullah diberi solusi. Jadi kita singkatnya boleh membawa berita rumah tangga kepada orang lain untuk diselesaikan, bukan untuk jadi omongan. Yang nggak boleh itu hanya sekedar omongan. Iya, curhat tapi nggak diselesaikan sesama teman. Ya, kalau kira-kira bisa mendapat pandangan pencerahan, ya kita sampaikan. Tapi kalau nggak bisa, maka itu namanya ghibah, yang terlarang. Jadi kita omongin semua orang diberitahu, itu sama aja menelanjangi keluarga sendiri. Padahal ini kan suami nih, ya aurat yang paling harus disembunyikan ada suami, ya kan? Tapi ini kasusnya seorang Hindun, istri Abi Sufyan, menceritakan keburukan suaminya. Kepada siapa? Rasulullah yang memutuskan. Nah berarti ini menjadi contoh. Kalau bisa diselesaikan, kan juga pernah sampai pada saya, orang sudah mau cerai kan, gara-gara masa lalunya.
Di laptopnya tersembunyi adegan-adegan yang tidak senonoh. Tapi itu terjadi sebelum nikah. Maka saya beri nasihat, udah merem aja, masa lalu tutup. Sebab kalau kamu ganti pasangan, mahal, saya bilang. Hitung-hitungan ekonominya mahal. Udah basing aja, udah diam saja sudah. Tutup, kita melihat masa depan. Masa lalu adalah masing-masing, tapi masa depan milik bersama. Kalau kita mengorek-ngorek masa lalu, ya semua juga nggak bersih. Tuh kan? Sudah, kita jangan ngorek-korek lagi. Persoalannya dia masih berhubungan katanya. Persoalannya pasangannya masih berhubungan dengan teman lama. Ya kalau berhubungan dengan teman lama sewajarnya, asal kenal ya nggak masalah. Ya kan? Masa dengan berumah tangga Pak Syafei kenalan perempuannya diputus, istrinya cemburu, ya itu masing-masing. Ya kan? Dia punya hak privasi, punya hak pribadi yang tidak boleh kita ganggu. Kalau dia suka bakso kita enggak, masa kita marah? Ya enggak usah, itu urusan pribadi. Nah, kita harus menjaga itu urusan itu. Nah, ini. Jadi salah satu hal yang dibolehkan dalam Islam adalah menanyakan sesuatu pada ahlinya. Allah berfirman dalam surat 21 ayat 7. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang tahu jika kamu tidak tahu. Yang terakhir, domanu haqqal kifayah lil fard. Jaminan kepada setiap individu. Nah, ini kalau sudah bilang jaminan, saudara, maka semuanya akan mendapat tanggung jawab. Jadi pemerintah pimpinan akan dimintai tanggung jawab oleh Allah kalau ada ya rakyat yang nggak makan. Sampai-sampai kalau ada sesuatu yang mencelakai dia, maka pimpinannya akan ditanya. Itu beratnya kita. Jadi anak istri kita itu menjawab tanggung jawab kita. Kalau sampai dia bodoh karena kita mampu menyekolahkan, kita nggak sekolahin, nanti di akhirat dia akan menuntut kita. Itu beratnya. Begitu juga di bidang agama. Jangan kita biarkan istri kita nggak sholat. Urusan masing-masing nggak bisa, itu urusan kita. Harus kita tegur. Kita kesian, as-sholatu khairun, waduh masih tidur, kesian. Jangan, nggak ada kasihan begitu, Bang. Ya, jadi kalau kita memanjakan anak itu sama dengan meracuni. Mestinya sekolah kita nggak sekolah, kesian gitu. Memanjakan lama-lama dia nanti kalau kita satu saat kan kita nggak ada, dia nggak mandiri. Tuh, ya membunuh pelan-pelan itu. Jadi memanjakan, ada keluarga tertentu yang sampai anak mantunya itu di drop kebutuhannya, Pak. Nggak disuruh kerja. Padahal dia punya proyek-proyek, nggak disuruh kerja, di drop. Kebutuhan sehari-harinya apa, gula, beras, kasih terus. Nah, ini namanya membunuh. Tidak benar itu. Jadi kalaupun kita mampu, anak itu harus diberi pelajaran. Bahkan kalau bisa dari nol. Tuh. Yang punya Transmart itu siapa tuh? Ya. Tanjung ya. Itu tidak, ya. Itu Khairul Tanjung. Tidak memberikan apa-apa kepada anak. Kamu harus usaha sendiri. Walaupun dia kaya. Itu kan berasal dari tukang fotokopi dulunya. Bisa kaya dia. Dia telaten. Tapi sayang mall di sini selalu merosot ya. Karena dia jualannya kurang ramah. Kurang murah. Sekali orang terluka, susah mau ke situ lagi. Di berbagai tempat, mall-mall yang dibangun oleh beliau itu turun. Belanjaannya, jadi transaksinya kurang. Iya. Iya. Di Bandung ada satu mall yang hampir kayak kuburan. Tapi begitu diganti manajemennya, ramai luar biasa. Berarti orangnya, bukan tempatnya.
Nah, tempatnya udah strategis benar itu. Ya kan? Tapi kenapa orang nggak mau? Nah itu pasti ada sesuatu harus diganti. Jadi kesan-kesan buruk harus dihilangin cepet. Kalau nggak nanti terjun sampai tenggelam. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah, kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.